Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya coba menyampaikan materi pertemuan ketiga yang membahas tentang kebutuhan perangkat lunak. Sekilas tentang kebutuhan perangkat lunak yang perlu Anda ketahui adalah kebutuhan-kebutuhan yang harus kita kerjakan ketika mengembangkan sebuah program. Secara garis besar, yang saya tahu itu yang pertama adalah kebutuhan secara fungsional nanti dibuat ya, atau yang dirancang atau didesain. Nah, disebutkan di sini kebutuhan untuk suatu sistem adalah deskripsi tentang apa yang harus dilakukan oleh sistem, upaya layanan yang diberikan dan kendala dalam operasinya. Jadi di sini nanti akan menggambarkan apa saja yang bisa diperbuat, apa saja yang dilakukan, apa saja yang bisa dilakukan oleh sistem, dan nanti kendala dalam pengoperasian itu adalah kendala dalam implementasinya ya. Yang kedua, kebutuhan ini mencerminkan kebutuhan pelanggan untuk sistem yang melayani tujuan tertentu seperti mengontrol perangkat, menempatkan pesanan, atau mencari informasi. Jadi kebutuhan yang dirancang atau yang didesain itu adalah kebutuhan dari si pengguna nanti, atau yang kita sebut adalah kebutuhan dari pelanggan atau pengguna dari sistem. Jadi bagaimana nantinya dia menggunakan sistem ini, dan yang kedua adalah bagaimana dia menempatkan misalnya menginput atau memasukkan data, dan bagaimana ketika nanti dia mencari informasi sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga adalah proses mencari tahu, menganalisis, mendokumentasikan, serta memeriksa layanan dan kendala. Ini yang disebut dengan rekayasa kebutuhan, atau yang biasa disebut dengan nanti requirement engineering, atau analisa kebutuhan, kita sebutnya juga ya. Jadi nanti didokumentasikan atau dibuat ya. Nah, ini ada beberapa bentuk nanti. Kita bisa juga menggunakan pemodelan yang biasa disebut dengan Unified Modeling Language ya. Dan yang keempat adalah rekayasa kebutuhan harus disesuaikan dengan kebutuhan proses, proyek, produk, dan orang-orang yang melakukan pekerjaan. Tentunya kebutuhan ini disesuaikan dengan siapa penggunanya. Produknya misalnya dalam bentuk sistem atau dalam bentuk program. Dan siapa saja yang terlibat kan nantinya. Ada admin misalnya ya, administrator, dan ada user. User di sini adalah pelanggan atau pengguna dari sistem kita. Jenis-jenis kebutuhan, yang pertama adalah kebutuhan pengguna. Di sini adalah kebutuhan pengguna adalah pernyataan dalam bahasa alami ditambah diagram. Dari layanan apa yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna sistem dan kendala di mana ia harus beroperasi. Yang pertama adalah kebutuhan dari pengguna. Di sini kebutuhan pengguna itu berisi dari layanan apa saja yang diharapkan sistem untuk diberikan kepada pengguna. Di fitur atau layanan yang diberikan oleh sistem kepada pengguna. Ya. Yang kedua adalah kebutuhan dari sistem. Ya. Di sini adalah deskripsi yang lebih rinci tentang fungsi, layanan, dan kendala operasional sistem perangkat lunak. Dokumen kebutuhan kadang-kadang disebut dengan spesifikasi fungsional, harus mendefinisikan secara tepat apa yang akan diimplementasikan. Ini mungkin menjadi bagian dari kontrak antara pembeli sistem dengan pengembang perangkat lunak. Jadi, hal-hal yang terlibat nantinya ya, pengembang, kita sebut, developer, ya, developer software, ya, bisa sistem analis, ada programmer lah di situ. Yang kedua nanti pihak pengguna atau yang kita sebut dengan si pembeli dari program atau pembeli dari sistem yang dibuat oleh developer tadi ya. Tentunya ada komunikasi di awal yang harus dibangun dulu untuk menentukan kebutuhan sistemnya itu seperti apa.
Jadi ada pertemuan dulu antara si pengembang dengan si pembeli. Mereka akan membicarakan, misal si pembeli akan membicarakan seperti apa program yang dia inginkan. Sehingga nanti pihak developer juga bisa menganalisa, ya, tentunya menganalisa apa saja yang bisa dibuat dari pernyataan dari si pembeli sistem. Kegiatan pada rekayasa kebutuhan, yang pertama adalah pengenalan permasalahan. Jadi harus ada permasalahan dulu, atau berangkat dari sebuah permasalahan. Misal, ya, pembeli ingin mengembangkan sistemnya, yang awalnya dia bergerak di bidang penjualan, awalnya sistemnya berhitung secara manual. Kendalanya adalah permasalahannya ketika pelanggannya semakin banyak, ya, perhitungan itu sudah tidak lagi bisa dilakukan secara manual, berkas-berkas semakin banyak, nah, sehingga perlu dilakukan proses digitalisasi atau proses otomatisasi perhitungan transaksi penjualannya. Kedua, bisa saja dia ingin mengembangkan si pengguna atau pelanggannya tidak perlu datang ke toko dia, tapi bisa melakukan transaksi secara online. Itu permasalahan awal. Kedua adalah pengenalan lanjutan. Ketiga adalah elaborasi. 4 negosiasi. 4 spesifikasi. 6 validasi. 7 manajemen kebutuhan. Nah, ini adalah kegiatan-kegiatan pada rekayasa kebutuhan. Jadi, memang sebelum kita mengembangkan sebuah sistem, sebelum kita mengembangkan sebuah perangkat lunak, perlu adanya merekayasa kebutuhan dari sistem, kebutuhan juga dari pengguna tadi yang sudah disebut, ya. Yang pertama adalah pengenalan permasalahan atau inception. Proyek perangkat lunak dimulai ketika kebutuhan bisnis atau pasar atau layanan baru telah diidentifikasi atau ditemukan. Di kebutuhan bisnis ke depannya. Kita melihat kebutuhan ke depannya itu proses bisnisnya sudah berubah. Misalnya tadi customer tidak perlu datang ke toko langsung, tapi dia bisa melakukan transaksi secara online, bisa dari tempat kerja atau bisa dari mana saja. Kedua, menetapkan pemahaman dasar tentang masalah, siapa yang menginginkan solusi, sifat solusi, serta keefektifan komunikasi dan kolaborasi antara stakeholder dengan tim perangkat lunak. Tadi ya, dari pertemuan itu mungkin nanti ada permasalahan-permasalahan yang muncul. Pertemuan antara stakeholder dengan si pengembang perangkat lunak atau bagian-bagian yang terlibat dari si pengembang sistem. Salah satunya tadi adalah pembeli atau pengguna atau pelanggan kita sebutnya. Komunikasi, melakukan pertemuan dengan tim pengembang perangkat lunak. Selanjutnya pengenalan lanjutan. Bagian penting dari elucidasi adalah untuk menetapkan tujuan bisnis. Tujuan bisnisnya itu apa? Mengembangkan perangkat lunak misalnya, ya. Mengembangkan perangkat lunak untuk transaksi online misalnya, ya. Masalah yang sering dijumpai yang pertama adalah tipe permasalahan tentang batasan sistem tidak jelas. Jadi, itu di awal harus diselesaikan. Batasan sistemnya itu harus jelas ketika kita bertemu dengan pelanggan, bertemu dengan pengguna, apa yang dia mau buat, itu harus ada batasan-batasan. Batasannya misalnya, sistem itu cukup melakukan transaksi jual beli secara online. Pembayarannya batasannya masih sampai menggunakan misalnya transfer atau debit. Karena nanti ada bentuk-bentuk pembayaran lainnya mungkin yang bisa diperluas, ya. Misalnya dengan kredit, ya. Itu bentuk pengembangan lainnya. Tapi harus dijelaskan dulu batasannya sampai mana dari sistem yang akan kita buat. Kedua, permasalahan yang berkaitan dengan pemahaman. Jadi perlu nanti diperjelas kepada si penggunanya pemahaman tentang dari sistem yang akan dibuat.
mana yang bisa dilakukan, mana yang tidak. 3, permasalahan yang berkaitan dengan stabilan. Nah, itu perlu dijelaskan memang. Jika program sudah dibuat, pasti nanti ada kendala-kendala yang dihadapkan. Ketika usernya banyak, ketika transaksinya sehari bisa banyak. Karena apa? Aplikasi itu kan nanti akan dipasang di cloud. Ya, aplikasi itu nanti akan dijalankan secara online. Tantangannya adalah pasti jumlah data atau volume dari data yang digunakan. Ya. Kegiatan pada tahap ini pertama adalah kebutuhan penemuan, adalah proses pengumpulan informasi tentang sistem yang diperlukan dan sistem yang ada, filterisasi pengguna dan kebutuhan sistem. Sumber informasi selama tahap penemuan kebutuhan termasuk dokumentasi, stakeholder, dan spesifikasi. Nah, sini dicatat penemuan-penemuan tadi. Ukuran yang diperlukan dan sistem yang ada adalah kita akan berbicara kepada si pelanggan, melakukan komunikasi, kebutuhannya apa saja. Misalnya, kita melakukan input data, stok. Kedua, pelanggan nanti bisa melakukan transaksi secara online, pembelian secara online. Dari pihak penyedia bisa menyediakan laporan secara periode. Itu adalah informasi-informasi awal yang bisa ditangkap oleh si penyuluh. Yang kedua adalah klasifikasi kebutuhan dan organisasi. Kegiatan ini mengumpulkan kebutuhan yang tidak terstruktur dan kebutuhan kelompok yang bersifat koheren terseluruh. Cara mengelompokkan kebutuhan menggunakan model arsitektur sistem untuk mengidentifikasi sistem untuk menghubungkan kebutuhan dengan masing-masing sistem. Jadi dari sistem yang luas digambarkan secara global atau secara keseluruhan, nanti dibagi lagi menjadi beberapa sistem untuk misalnya modul untuk penginputan data, sistem untuk proses transaksinya tadi, sistem untuk report atau untuk laporan. 3, kebutuhan prioritas dan negosiasi. Kegiatan ini berkaitan dengan memprioritaskan kebutuhan dan menemukan cara penyelesaian konflik melalui organisasi. Nah, ditentukan di awal, biasanya tertuang dalam kontrak nanti. Pekerjaan ini harus diselesaikan oleh berapa lama? 1 tahun, 2 tahun, jika belum selesai, seperti apa penyelesaiannya. 2, bentuk pembayaran dari si pembeli kepada si pengembang. Misalnya termin atau seperti apa. 50% di awal, setelah selesai mungkin 50% di akhir. Nah, itu jika tidak selesai, bagaimana penyelesaian konflik. Itu perlu dibicarakan di awal dan dituangkan dalam kontrak. Yang tidak kalah penting adalah negosiasi sistem yang diinginkan itu seperti apa, ya, batasannya sampai mana, bisa apa saja sistem yang diminta. Itu jangan sampai nanti pada saat pembuatan kebutuhannya semakin luas sehingga apa, pekerjaan yang dikerjakan tidak selesai. Yang ketiga adalah elaborasi. Elaborasi dilakukan dengan cara menyempurnakan skenario pengguna yang menggambarkan bagaimana pengguna akhir, ya, yang kita sebut aktor, akan berinteraksi dengan sistem. Jadi ada menggambarkan atau pemodelan. Nanti kita bisa menggunakan UML, ya, Unified Modeling Language. Salah satunya adalah menggunakan use case, ya, diagram use case. Jadi kita menggambarkan interaksi antara aktor dengan use case. Aktor nanti siapa saja yang terlibat di situ disebutkan, digambarkan. Ya. Yang keempat adalah negosiasi. Konflik yang terjadi antara pelanggan, pengguna, dan stakeholder harus didamaikan dengan pendekatan yang bersifat iteratif untuk menemukan skala prioritas kebutuhan, menilai biaya dan risiko masing-masing. Nah, ini negosiasi tadi yang sudah disebutkan yang akan dituangkan dalam kontrak. Mulai dari harga, mulai dari yang kedua misalnya juga bagaimana jika proyek tidak selesai dalam waktu yang sudah ditentukan, itu akan muncul risiko-risiko, ya, atau risiko ya kita sebutnya. Nah, bagaimana proses penyelesaiannya? Itu
itu yang perlu diselesaikan di organisasi. Pasti nanti ada kendala-kendala di lapangan, sehingga muncul yang namanya konflik. Ya. Konflik ini harus diselesaikan secara iteratif. Iteratif itu nanti berulang, ya, diulang, ya, tidak selesai sekali, bisa diselesaikan oleh misalnya beberapa tahap atau berapa kali pertemuan, kalau misalnya ketemuan, ya. Nah, itu pada bagian negosiasi. Yang kelima adalah spesifikasi. Spesifikasi kebutuhan adalah proses menuliskan kebutuhan pengguna dan kebutuhan sistem ke dalam dokumen kebutuhan. Ya, kita bisa menggunakan pemodelan tadi, pakai UML tadi, ya. Karena di UML itu kan ada beberapa diagram. Ada use case, ada activity, ada sequence diagram. Tuh. Terus, spesifikasi dapat berupa dokumen tertulis, model grafis, model matematika, kumpulan skenario penggunaan sistem perangkat lunak, prototipe, atau kombinasi dari semuanya. Jadi, di sini nanti kita membuat kebutuhannya itu bisa dalam bentuk pemodelan. Pemodelan itu bisa menggunakan model matematika, atau kita menggunakan model fisik, atau kita membuat prototipe. Ya, kalau software itu paling mendekati adalah prototipe. Mendekati bagaimana bentuk aslinya nanti yang akan dibuat. Ya. Yang ketiga adalah kebutuhan pengguna menggambarkan kebutuhan fungsional dan non-fungsional, sehingga dapat dimengerti oleh pengguna. Perilaku eksternal dari sistem yang tidak memiliki pengetahuan teknis. Kita beranggapan si pembeli itu tidak memiliki pengetahuan teknis. Jadi memang tidak ada beberapa pembeli yang memang tidak mengetahui teknis, dia hanya mengutarakan kebutuhannya apa saja. Yang keempat adalah dokumen kebutuhan tidak boleh menyertakan rincian arsitektur atau desain sistem. Ini sifatnya, ya. Ini dokumen kebutuhan itu tidak boleh menyertakan rincian arsitektur atau desain. Terus, spesifikasi bahasa. Bahasa alami telah digunakan untuk menulis kebutuhan perangkat lunak. Sejak awal dari rekayasa perangkat lunak yang bersifat ekspresif, intuitif, dan universal. Panduan sederhana, buat format standar dan pastikan bahwa semua definisi kebutuhan mematuhi format tersebut. 2. Gunakan bahasa secara konsisten. 3. Gunakan penjelasan teks, ya, tebal miring. Misalnya kita mau highlight, mau menekankan satu kata atau kalimat, bisa ditebelin. 4. Jangan berasumsi bahwa pembaca memahami bahasa perangkat rekayasa perangkat lunak dari penggunaan jargon atau singkatan atau akronim. Nah, ini pada saat membuat dokumentasi, nah, hindari kata-kata istilah yang ruming, ya. Istilah misalnya the book, nah itu kan tidak semua paham. Terus the book tadi, terus apa ya lagi, reporting, atau ekspor impor data. Nah, itu istilah-istilah memang yang tidak semua orang paham. 5. Sebisa mungkin harus mencoba memberikan alasan dengan setiap kebutuhan. Jadi ada beberapa memang kenapa pengguna butuh ini, itu harus dijabarkan. Pada saat pemrosesan data harus sudah siap, stok sudah harus siap. Jadi butuh yang namanya form untuk jelaskan, ada alasannya. Kenapa kita membuat form input data? Karena apa? Data harus dimasukkan dulu sebelum diproses. Ya. Spesifikasi struktur. Bahasa alami terstruktur adalah cara penulisan kebutuhan sistem di mana kebebasan dalam penulisan terbatas dan semua kebutuhan ditulis dengan cara standar. Untuk menentukan kebutuhan fungsional, informasi berikut harus disertakan. 1. Deskripsi fungsi atau entitas yang ditentukan. Jadi kita menyebutkan fungsi atau function apa yang dibutuhkan ketika membuat program, entitas atau objek yang dilibatkan. 2. Penjelasan tentang input dari mana asalnya. 3. Penjelasan tentang output dan kemana tujuannya. 4. Informasi yang diperlukan untuk perhitungan atau entitas lain dalam sistem yang digunakan. 5. Penjelasan tentang tindakan yang harus diambil. 6. Penjelasan tentang efek samping dari operasi jika ada. Nah, ini adalah
kebutuhan, menentukan kebutuhan fungsional ya. Validasi ya. Validasi kebutuhan adalah proses pengecekan kebutuhan yang benar dan menentukan sistem yang diinginkan. Jadi ketika dibangun perlu diuji coba. Apakah sistem yang sudah dikembangkan itu sesuai apa tidak ya. Masih terjadi kesalahan atau tidak ya, atau masih ada kekurangan apa tidak. Nah, itu perlu yang namanya pengujian atau validasi. Semua kebutuhan perangkat lunak telah dinyatakan dengan jelas. Inkonsistensi, kelalaian, dan kesalahan telah terdeteksi dan diperbaiki. Produk kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk proses proyek. Nah, ini adalah tujuan dari validasi untuk memastikan ya tadi ya. Jadi untuk menguji apa yang sudah kita buat, untuk memastikan perangkat lunaknya itu sudah sesuai kebutuhan dari pengguna atau tidak ya. Hal-hal yang perlu pada saat validasi pertama adalah pemeriksaan validitas. Suatu sistem diperlukan untuk melakukan fungsi-fungsi tertentu dan dapat mengidentifikasi fungsi tambahan. 2. Pemeriksaan konsistensi. Kebutuhan dalam dokumen tidak boleh bertentangan. Artinya tidak ada batasan yang bertentangan atau deskripsi yang berbeda dari fungsi sebenarnya. 3. Pemeriksaan kelengkapan dokumen. Kebutuhan yang mendefinisikan semua fungsi dan batasan yang dimasukkan oleh pengguna sistem. 4. Pemeriksaan realisme. Dengan menggunakan pengetahuan tentang teknologi yang ada, kebutuhan harus diperiksa untuk memastikan bahwa mereka benar-benar dapat diimplementasikan. Nah, dari model yang sudah dibuat, kira-kira bisa nggak nanti diimplementasikan? Nah, itu perlu validasi juga ya. Yang kelima adalah verifiability. Kebutuhan sistem harus selalu ditulis sehingga dapat diverifikasi. Artinya, menulis rangkaian tes yang dapat menunjukkan bahwa sistem yang dikirimkan memenuhi setiap kebutuhan yang ditentukan. Jadi ketika kita menguji ya, uji coba testing software itu biasanya ada dua bentuk. Ini black box testing dan white box testing. Untuk yang black box dia hanya memasukkan data tapi tidak melihat proses yang ada di belakang atau jalurnya ya. Tetapi kalau white box dia sebaliknya ya. Dia akan menganalisa bentuk dari tahapan atau langkah-langkah dari si sistem. Yang ke-7 yaitu manajemen kebutuhan atau requirement management. Adalah serangkaian kegiatan yang membantu tim proyek untuk mengidentifikasi, mengontrol, dan melacak kebutuhan-kebutuhan dan melacak perubahan terhadap kebutuhan saat proyek berlangsung. Nah, ini adalah lebih kepada manajemen ya, mengatur atau memanage, mengatur, merencanakan, mengontrol. Ada beberapa alasan mengapa perubahan tidak dapat dihindari. Jadi suatu saat sistem itu berubah ya, karena satu lingkungan bisnis dan teknis selalu berubah setelah instalasi ya, setelah dipasang, oh ternyata penggunanya lebih dari 5 orang. Oh ternyata dari ada perubahan waktu perlu penyesuaian kembali, misalnya harus ada fitur pembayaran secara kredit. Nah itu. Ya, pengguna sistem bukan orang yang sama jika diterapkan pada bidang yang lain. Ya. Terus sistem besar biasanya memiliki komunitas pengguna yang beragam. Ya. Ketika diterapkan sistem yang besar, ya, itu banyak penggunanya ya, beragam ya nanti ya. Atau nanti terdiri dari beberapa level jabatannya ya kalau dalam organisasi. Ada manajer, ada supervisor, ada misalnya ada bagian-bagian lainnya juga, misalnya kayak di bagian SDM ya, bagian operasional, bagian marketing. Kebutuhan perancangan manajemen. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan. Setiap kebutuhan harus diidentifikasi secara unik sehingga dapat direferensikan dengan kebutuhan lain dan digunakan dalam perancangan. 2. Proses manajemen perubahan adalah serangkaian kegiatan yang menilai dampak dan biaya perubahan.
Jadi kita menilai nanti sistemnya akan setelah diimplementasi, setelah berapa lama nanti pasti akan mengalami perubahan. Nah, ada perubahan waktu, sehingga muncul perubahan kebutuhan. Sehingga perlu pengupdatean pada bagian sisi software-nya ya, atau sisi programnya. 3 adalah kebijakan pelacakan. Menentukan hubungan antara setiap kebutuhan dengan desain sistem dan pemeliharaan catatan-catatan. 4. Dukungan alat. Kebutuhan manajemen melibatkan pemeriksaan sejumlah besar informasi tentang kebutuhan. 5. Alat yang dapat digunakan berkisar itisar dari sistem manajemen kebutuhan khusus untuk spreadsheet. Ya. Kebutuhan manajemen pengguna perubahan, ya. Kebutuhan dari manajemen perubahan. Kebutuhan manajemen perubahan harus diterapkan untuk semua perubahan yang dilakukan pada kebutuhan sistem setelah dokumen setujui. Jadi setelah dokumen setujui, sangat terbuka sekali ya perubahan-perubahan itu ada. Ada 3 tahapan utama untuk proses manajemen perubahan. Pertama, analisis masalah dan spesifikasi perubahan. 2, analisis biaya perubahan. 3, perubahan implementasi. Misal, analisis dan biaya. Di bagaimana jika nanti suatu saat terjadi perubahan ya, biayanya seperti apa. 3, perubahan implementasi. Pada saat dijalankan program atau software, nah itu ada perubahan ya. Nah, itu kebutuhannya tadi. Terus kebutuhan fungsional dan non-fungsional. Apa definisinya? Yang pertama adalah kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional adalah layanan yang harus disediakan sistem, bagaimana sistem harus bereaksi terhadap input tertentu, dan bagaimana sistem harus berperilaku dalam situasi tersebut. Jadi lebih kepada sisi sistemnya. Ya. 2, kebutuhan non-fungsional adalah batasan pada layanan atau fungsi yang ditawarkan oleh sistem. Kendala waktu, kendala pada proses pengembangan, kendala yang dikenakan oleh standar. Kebutuhan fungsional di sini adalah kebutuhan menggambarkan apa yang harus dilakukan oleh sistem. Ya. 2, kebutuhan ini tergantung pada jenis perangkat lunak yang dikembangkan. Pengguna dan pendekatan umum yang diambil oleh organisasi saat menulis kebutuhan. 3, kebutuhan pengguna dijelaskan secara abstrak yang dapat dipahami oleh pengguna. Kebutuhan pengguna dijelaskan secara abstrak yang dapat dipahami oleh pengguna sistem, terutama untuk kebutuhan sistem yang lebih spesifik. Menggambarkan fungsi-fungsi sistem, input dan output, dan pengecualian. Kebutuhan fungsional untuk sistem informasi, contohnya, pertama, user harus dapat mencari daftar janji untuk semua poliklinik sesuai dengan jadwal praktek dokter. 2, setiap hari untuk setiap poliklinik mencatat daftar pasien yang telah melakukan pendaftaran hari itu. 3, setiap petugas yang menggunakan sistem harus Nah, ini adalah contoh-contoh dari kebutuhan fungsional ya. Sedangkan yang kedua yaitu kebutuhan non-fungsional. Kebutuhan non-fungsional adalah kebutuhan yang tidak secara langsung terkait dengan layanan spesifik yang disampaikan oleh sistem kepada penggunanya. Berhubungan dengan sistem yang muncul seperti keandalan dan waktu respon.
Dapat berupa kendala pada implementasi sistem seperti kemampuan perangkat input-output ya ini. Representasi data yang digunakan dalam antarmuka dengan sistem lain. Kebutuhan non-fungsional muncul melalui kebutuhan pengguna. Jadi kebutuhan pengguna dulu, baru akan muncul yang namanya non-fungsionalnya. Karena keterbatasan anggaran, kebijakan organisasi, kebutuhan interoperabilitas dengan software hardware, atau faktor eksternal seperti peraturan keselamatan atau undang-undang privasi. Implementasi dari kebutuhan ini dapat disebarluaskan di seluruh sistem dengan alasan satu, kebutuhan non-fungsional dapat mempengaruhi keseluruhan arsitektur sistem daripada komponen individu. Misalnya, untuk memastikan bahwa terpenuhi kebutuhan kinerja harus mengatur sistem untuk meminimalkan komunikasi antar komponen. Kedua, kebutuhan non-fungsional tunggal seperti kebutuhan keamanan dapat menghasilkan sejumlah kebutuhan fungsional terkait yang menentukan layanan sistem baru yang diperlukan. Karakteristik kebutuhan dari non-fungsional, pertama adalah kebutuhan produk. Kebutuhan ini menentukan atau membatasi perilaku dari perangkat lunak. Pertama adalah kebutuhan kinerja, tentang seberapa cepat sistem harus dijalankan dan berapa banyak memori yang dibutuhkan. Dua, kebutuhan keandalan yang menetapkan tingkat keandalan yang dapat diterima. Tiga, kebutuhan keamanan. Empat adalah kebutuhan kegunaan. Ini kalau berbicara tentang kebutuhan produk ya. Terus kebutuhan organisasi adalah kebutuhan sistem yang luas yang berasal dari kebijakan dan prosedur di organisasi pelanggan. Kebutuhan operasional yang menentukan bagaimana sistem akan digunakan. Kebutuhan proses pengembangan yang menentukan bahasa pemrograman. Nah, ketika kita mengembangkan nanti, ya misalnya pada bagian programmer nanti dia menentukan, dia akan membuat program berdasarkan bahasa pemrograman apa yang dia ketahui. Ya. Karena menggunakan kalau berbasis web bisa pakai PHP atau bisa menggunakan Java Server Page ya. Atau menggunakan bahasa pemrograman lain ya. Kebutuhan lingkungan yang menentukan lingkungan operasi sistem. Jadi sistem itu akan dipasang pada lingkungan apa? Di mobile atau desktop ya. Kalau desktop kan harus diinstalasi. Tapi kalau mobile tidak perlu kan. Ya maksudnya berjalan di handphone ya atau smartphone gitu ya kalau mobile. Ada juga sistem yang berbasis web yang bisa diakses melalui browser. Kebutuhan eksternal mencakup semua kebutuhan yang berasal dari faktor eksternal ke sistem dan proses pengembangannya. Pertama adalah kebutuhan peraturan yang mengatur apa yang harus dilakukan untuk sistem yang akan disetujui untuk digunakan oleh regulator seperti bank sentral. Kedua adalah kebutuhan legislatif yang memastikan bahwa sistem beroperasi sesuai aturan. Ketiga, kebutuhan etis yang memastikan bahwa sistem akan diterima oleh pengguna dan masyarakat umum. Jadi sistem harus bisa diterima oleh pengguna ya, atau masyarakat umum. Misalnya kita jangan sampai bikin sistem yang membahayakan atau yang mengancam keselamatan orang lain. Ini adalah contoh requirement ya, atau analisa kebutuhan. Ya, kalau mau bicara secara template, ya, kegunaan, konvensi dalam dokumen, pembaca yang dituju, lingkup proyek, rujukan-rujukan. Dua adalah deskripsi keseluruhan, sudut pandang produk, fitur-fitur produk, kelas-kelas pengguna, dan karakteristiknya. Terus lingkungan operasional, kelima adalah perancangan dan implementasi batasan-batasan. Yang keenam adalah dokumentasi pengguna, 7 asumsi kata. Ada fitur-fitur, ada kebutuhan antarmuka, ada kebutuhan non-fungsional, dan ada kebutuhan. Kalau misalnya ingin disertakan juga, di luar dari poin-poin 1 sampai 5 bisa ditaruh di kebutuhan. Bisa lampirannya nanti berisi daftar-daftar istilah yang digunakan. Yang kedua adalah model-model analisisnya. Terus yang ketiga adalah daftar permasalahan. Nah,
tugas nanti buat kalian, yang pertama adalah mahasiswa menguraikan kebutuhan fungsional dan fungsional, misalnya dia ingin merancang sistem apa. Contoh kalau yang tadi kan sistem informasi rawat jalan. Dua, kasus dapat berupa perangkat lunak desktop atau web mobile yang ditentukan oleh dosen. Kasusnya bisa terserah kalian pilih ya. Mau berbasis desktop tadi ya, yang diinstal di PC kita atau laptop kita, atau yang bisa diakses oleh browser berbasis web, atau bisa yang dijalankan di smartphone yang berbasis mobile. Contoh pada sistem tiket antrian di bank. Ya, terus kebutuhan fungsional, contoh kalau di bank ya, kebutuhan nasabah, kebutuhan bank. Kebutuhan non fungsional meliputi kebutuhan kegunaan, kebutuhan dari performa dari si sistemnya. Nah, itu dulu ya yang bisa saya sampaikan terkait materi pertemuan 3, kebutuhan rekayasa perangkat lunak. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan dan wawasan kalian. Tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.